Kita sudah belajar dari pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai beberapa hal sampai terakhir kita belajar bagaimana mengenai teknik untuk saat ini kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran kelas komunikasi untuk S1 Teologi. Kita sudah belajar dari pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai beberapa hal sampai terakhir kita belajar bagaimana mengenai teknik untuk membuka diri. Dan kita juga sudah mempelajari mengerti bagaimana terjadinya atau adanya perbedaan-perbedaan dari setiap gender ini menentukan di dalam berkomunikasi. Maka sekarang kita untuk melanjutkan dari volume sebelumnya atau episode sebelumnya, kita langsung saja masuk ke dalam materi pembelajaran untuk kelas komunikasi. Kita sudah melihat atau kita mempelajari sebelumnya bahwa adanya perbedaan gender. Kalau saat ini kita mereview sebentar ya. Perbedaan gender untuk pria jelas bahwa seorang pria ini membutuhkan atau seharinya itu menurut survei bisa 7.000 sampai 10.000 kata per hari yang dikeluarkan. Sedangkan untuk seorang wanita ini lebih banyak. 22.000 sampai 25.000 kata per hari. Makanya jangan heran kalau misalnya untuk gender wanita lebih banyak ngomongnya, lebih suka berbicaranya ketimbang daripada kaum pria. Kalau dari kaum pria sendiri pada saat dia masih batita itu untuk dia cepat berbicara itu agak sedikit lambat. Ini yang membedakan. Tetapi kalau wanita, kosakatanya itu dia bisa 2 kali lebih banyak. Jangan heran kalau terjadinya perbedaan-perbedaan seperti ini. Nah, kalau kaum pria, otak kiri yang dia gunakan ini dan dia tidak spesifik. Jadi dia menggunakan otak kiri tetapi juga dia tidak spesifik. Berbeda. Kalau wanita ini dia 2 bagian otaknya aktif. Apa buktinya? Makanya kita sering sekali melihat kalau kaum wanita, dia bisa sambil memasak, sambil menggendong anak, sambil mungkin tangannya atau kakinya mengerjakan yang lainnya. Dia bisa multi menggunakan semuanya itu. Ini seorang wanita. Kalau pria, dia kalau berbicara itu selalu dalam hal yang logis, yang logika, dan selalu linier. Tetapi kalau yang wanita, dia mengkombinasi antara logika dan emosi. Bahkan malah terkadang emosinya jauh lebih besar ketimbang logikanya. Makanya kalau sudah dibakar dengan cemburu, dibakar dengan sesuatu hal yang dia yakini, sulit untuk dikendalikan. Karena memang dasarnya menurut survei ya seperti ini. Kondisi yang terjadi. Jadi kita harus mengetahui di dalam berkomunikasi ini ada perbedaan gender, jadi kita tahu bagaimana menghadapinya ketika kita berbicara. Kalau misalnya kita seorang pria berbicara terhadap wanita, kita tahu bagaimana. Memang kenyataannya, faktanya ya seperti itu. Kalau kita berbicara terhadap pria dengan pria, kita tahu bagaimana sebenarnya caranya dia sebagai seorang pria itu berbicara. Ini perlu
untuk kita ketahui supaya kita dapat mengatasi ketika terjadinya miskomunikasi, ketika terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan mengetahui hal seperti ini, maka kita dapat mengatasi adanya mungkin gesekan-gesekan di dalam bercakap-cakap atau di dalam bercerita. Perlu diketahui ada beberapa bentuk di dalam komunikasi. Yang jelas ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Kalau dalam bentuk verbal, jelas bentuk komunikasi ini disampaikan komunikator kepada komunikan, jadi yang berbicara kepada yang mendengar, ini secara lisan atau oral, jadi dengan berkata-kata, atau juga kalau verbal ini bisa melalui tulisan. Bisa dengan kita membaca sebuah web, nah ini dengan tulisan atau diary, ini juga bisa surat dalam bentuk email. Nah, ini bentuk komunikasi secara verbal. Yang kedua, bentuk komunikasi yang nonverbal, yaitu komunikasi yang dalam bentuk penyampaiannya ini bukan dengan kata-kata, bukan dengan berbicara, bukan dengan mengeluarkan suara, tetapi dengan gerakan-gerakan dari anggota tubuh yang sering dikenal dengan istilah bahasa isyarat atau body language. Sering seseorang ketika ditanya, kamu mengerti nggak? Dia akan menjawab. Nah, dia menggerakkan pundaknya, dia seperti menjawab, dia nggak tahu. Atau menggelengkan kepala. Atau menganggukkan kepala. Atau dengan tangan, tidak mengerti. Nah, ini bahasa-bahasa yang nonverbal. Bahkan ada juga bahasa isyarat untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ini menggunakan bahasa isyarat, yaitu bahasa nonverbal. Jadi, ini yang harus kita ketahui untuk jenis-jenis atau bentuk dalam berkomunikasi. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya untuk bentuk komunikasi yang verbal. Yang pertama jelas kalau verbal ini ada komunikasi lisan. Caranya dengan menggunakan bahasa dan kata-kata di dalam menyampaikan pesan-pesan. Jadi dia bersuara menggunakan bahasa, tata bahasa yang berlaku yang dapat dimengerti dan dipahami. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu dengan komunikasi tertulis. Bisa dengan menggunakan simbol yang dituliskan di dalam kertas atau di tempat lain sebagai alat untuk perantara atau penyampai ide bahkan perasaan, bisa ditulis di situ dengan komunikasi tertulis. Bahkan pesan tulisan juga memiliki sistematis yang jelas, ada bahasa tatanya atau ada urutan-urutannya, ini jelas. Dari pilihan kata dan tanda bacanya yang dapat membantu pihak lain untuk dapat memahami apa yang kita inginkan. Contoh, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin membaca pesan, baik WhatsApp, baik email, atau apapun itu, seandainya orang tersebut menulis dalam huruf kapital semua, huruf besar semua, pasti Bapak Ibu bisa merasa, ini orang lagi marah ya? Kok tulisannya gede-gede semua? Apa jempolnya gede semua? Nah, ini yang sering sekali kita berpikir, kenapa orang ini seperti ini? Ini contoh bentuk komunikasi. Bahkan dalam bentuk komunikasi tertulis saja, misalnya dia hanya menggambar sesuatu atau dia melukis sesuatu, si penerima pesan bisa mengerti ini orang sedang memikirkan apa, ini orang sedang mau berbicara tentang apa, itu ya. Ini dalam bentuk komunikasi verbal. Kalau untuk komunikasi yang non-verbal, jelas di sini tadi sudah kita bahas, itu akan dilihat dari postur tubuh kita, bagaimana gestur atau gestur tubuh kita, bagaimana ekspresi wajah kita. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara, misalnya saya berbicara begini, Bapak-bapak, Ibu, Saudara semua tolong perhatikan dan dengarkan atau lihat pembelajaran ini supaya Bapak Ibu Saudara dapat mengerti. Ini juga sudah merupakan dari mimik wajah yang saya tampilkan. Bagaimana kira-kira? Ketika mimik wajah saya seperti itu, kira-kira seperti apa? Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika saya berbicara seperti itu misalnya? Jadi tolong diperhatikan ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sembarangan ketika belajar, perhatikan. Nah,
Beda dengan saya berbicara seperti sekarang ini, menjadi kuis. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara rasakan ketika saya berbicara dengan cara tadi? Ketika saya berbicara dengan wajah seperti ini. Apa yang Bapak Ibu lihat ketika saya berbicara seperti ini? Nah, jawab melalui komentar di komen YouTube dengan syarat tulis S1_TheoX ya, S1_TheoX_ tulis jawabannya. Ditulis dengan format tulis nama dulu _S1_TheoX_ tulis jawabannya. Jadi dengan gaya saya tadi berbicara dengan wajah seperti itu, apa yang Bapak Ibu tangkap? Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika saya berbicara seperti tadi? Kalau sekarang jelas pasti bisa mengetahui perbedaannya. Tetapi yang tadi dari mimik wajah saya kira-kira seperti apa dan apa yang Bapak Ibu tangkap? Tulis sebagai tugas di dalam kolom komentar. Lalu setelah ditulis, Bapak Ibu Saudara screenshot jawabannya tersebut, lalu lampirkan screenshot tersebut sebagai jawaban di Google Classroom yang akan saya buat sebagai classwork Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa tulis, mudah kan ya? Tinggal lihat, perhatikan, lalu tulis. Kita lanjutkan. Untuk komunikasi nonverbal, tadi ada postur, bagaimana cara berdiri kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat pergi ke sebuah toko ketika kita berbicara dengan seorang pelayan. Mungkin dia melayani dengan begini caranya. Dia melipat tangan, lalu dia berbicara. Kira-kira apa perasaan kita? Nah, ini bentuk komunikasi juga. Banyak orang ketika saya tanya bagaimana kalau saya berbicara seperti itu. Aduh, kayaknya ada jarak, ada barrier, ada tembok yang memisahkan. Jadi kita kayaknya nggak ngeblend. Nah, itu dia. Pengaruh keterbukaan kita. Semakin berani kita membuka tangan, semakin kita membuka diri terhadap orang lain yang berbicara. Gestur tubuh kita dari mungkin tangan kita yang kita gerakan, badan kita. Bagaimana kalau kita melihat seseorang ketika berbicara dia mencondongkan kepalanya agak sedikit maju. Nah, ini juga bentuk penghormatan terhadap orang yang diajak bicara. Bahkan tadi yang saya berikan kuis yaitu ekspresi wajah. Bisa saja orang ekspresi wajahnya tersenyum, bisa saja dia merengut. Bisa saja dia mungkin berbeda atau mengernyitkan wajahnya atau dahinya gitu kan. Nah, itu semua adalah bentuk daripada ekspresi wajah. Atau ada juga komunikasi dengan menggunakan kontak mata. Contohnya ketika dia melihat begini. Ketika seorang anak berbicara sama orang tuanya, mungkin ketika masih kecil, orang tuanya harus marah, harus menegur dengan perkataan kalau tidak suka. Tetapi semakin bertambahnya usia seorang anak, biasanya orang tua kalau mau menegur atau tidak suka, cukup dengan melihat saja. Dia tidak menunjukkan muka marah, tapi dia cukup melihat dengan matanya. Maka si anak bisa mengerti dan bisa memahami bahwa orang tuanya tidak suka. Orang tuanya tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Ini dengan kontak mata. Atau ada juga yang mungkin dengan kontak mata dia mengernyitkan matanya seperti mengedipkan begini. Nah, itu juga merupakan bahasa. Ada yang begini, ada yang begini. Nah, tergantung yang dikernyitkan yang kiri atau yang kanan. Itu semua merupakan gaya bahasa. Gerakan tangan atau kepala itu penting. Ketika berbicara ini untuk menekankan apa yang dibutuhkan. Nanti ketika kita belajar bagaimana teknik berpresentasi, gerakan tangan ini penting. Bahkan gerakan kepala, mengatakan apa, anggukan atau gelengan, jangan berkata tidak. Nah, ini kan berbeda. Jadi semua biasanya harus selaras. Atau iya. Nah, ini juga harus selaras. Jadi ini caranya. Ada juga yang terakhir bagaimana dengan cara berpakaian. Cara berpakaian seseorang ini juga merupakan komunikasi. Cara berpakaian itu juga penting karena
cara berpakaian bisa menunjukkan bagaimana kenyamanan kita, menunjukkan bagaimana kondisinya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mungkin berpakaian sesuai dengan yang kita inginkan, maka ini akan membuat kita bisa merasa nyaman. Nah, ini penting. Makanya perlu kita ketahui bagaimana kondisi kita berpakaian ini membuat kita merasa nyaman atau tidak saat kita sedang berkomunikasi. Inilah bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang perlu kita ketahui. Kita sudah mempelajari mengenai komunikasi. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, setiap ada pertanyaan kuis tadi harus menuliskannya di dalam kolom komentar YouTube. Bapak Ibu Saudara sudah mempelajari beberapa hal. Jangan berhenti, lanjutkan setiap episode-episode berikutnya untuk mengikuti pembelajaran ini, karena ini panjang. Dan nanti ketika kita berjumpa di dalam kelas virtual melalui Zoom, kita bisa melakukan tanya jawab, kita bisa saling mengerti, bisa saling memahami, berdiskusi apa yang diperlukan. Saya menunggu setiap jawaban tugas dari setiap episode video-video ini. Dan yang ini menjadi penilaian Bapak Ibu Saudara. Dan supaya saya juga dapat mengerti apa yang Bapak Ibu Saudara pahami. Jangan lewatkan setiap tugas ini, saya menantikannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini, lalu aktifkan juga gambar loncengnya, pilih semua notifikasi all atau all notification. Dengan Bapak Ibu Saudara mensubscribe, berarti Bapak Ibu Saudara mendukung saya di dalam membuat video-video yang membagikan manfaat kepada orang banyak, kepada peserta didik atau kepada mahasiswa-mahasiswa saya di dalam kelas. Silakan juga Bapak Ibu untuk men-share video ini kepada setiap orang agar juga membagi berkat banyak orang. Berikan like, tulis juga komentarnya supaya saya semakin lagi memberikan atau membuat video-video yang dapat memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.